Halo kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Matematika bersama Marfi Aryo. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kemampuan numerik pada TIU CPNS, yaitu pada tema kecepatan, jarak, dan waktu. Video ini merupakan bagian yang kedua. Bagi kawan-kawan yang belum menonton video pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada video bagian yang kedua ini, kita akan membahas soal-soal kecepatan, jarak, dan waktu pada kasus berpapasan. Jika ada dua orang bergerak saling mendekat, maka mereka berpapasan pada pukul berapa atau pada jarak berapa. Nah, tipe soalnya seperti itu. Video ini merupakan request dari kawan-kawan yang bergabung pada kelas Bimbel Online TIU CPNS 2021. Bagi kawan-kawan lain yang ingin bergabung, silahkan cek deskripsi pada video ini. Baik, sekarang kita lihat contoh soal kecepatan, jarak, dan waktu yang kasusnya adalah berpapasan. Nah, ini adalah kasus yang pertama atau contoh soal yang pertama. Ali berangkat dari Magelang ke Jepara pukul 8.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada waktu bersamaan, ini penting ya, pada waktu bersamaan berarti pada pukul 8.15 juga, Munir berangkat dari Jepara menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Bila jarak Magelang ke Jepara 255 km, Ali dan Munir berpapasan di jalan pada pukul titik-titik. Nah, oke ya. Sebenarnya soal ini gampang, bisa kita cari dengan mudah ya. Tapi saya ingin kasih ilustrasi terlebih dahulu maksud dari soal ini. Supaya kalau ketemu soal-soal seperti ini dengan kasus yang sedikit berbeda, kawan-kawan bisa menyelesaikannya. Nanti saya tunjukkan juga kalau langsung bagaimana begitu ya, yang cepatnya bagaimana gitu. Oke, mari kita lihat dulu ya. Ali, misalkan ini Magelang ya. Ini Ali berangkat dari Magelang menuju ke Jepara. Ini misalkan Magelang, ini adalah Jepara. Kita tahu jaraknya adalah 255 km. Oke. Nah, Ali berangkat dari Magelang ke Jepara. Berarti dari sini nih. Nah, ini Ali. Ali dari Magelang ke Jepara pada pukul 8.15. dengan kecepatan 40. Oke ya, tandai saja 8.15, 40 itu artinya kecepatan. Lalu dari arah Jepara ke Magelang berangkat juga Munir, gitu ya. Munir berangkat dari Jepara menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Oke, berarti pada pukul 8.15 juga karena waktunya sama dengan kecepatan 45 km per jam. Nah, mereka akan berpapasan di mana atau pada pukul berapa. Nah, sebelumnya saya kasih ilustrasi dulu. Pada rumus kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang rumus Jokowi, itu ya. J, jarak, K, kecepatan, W, waktu. Nah, kasus soal seperti ini atau rumus ini kita gunakan, itu umumnya adalah kasusnya seperti ini. Ada A bergerak menuju ke suatu tempat, misalkan jaraknya 100 km dengan kecepatan misalkan 60 km per jam. Nah, carilah berapa waktu yang diperlukan atau berapa jaraknya atau berapa kecepatannya. Pertanyaannya tentang tiga ini. Kalau kasusnya seperti ini, berarti A ini berjalan sampai ke ujung, dari pangkal sampai ke ujung. Dia berjalan ya, 100 km. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, kasus kalau berpapasan seperti ini, maka bukan satu orang saja yang berjalan, tapi ada dua orang. Ini M tadi ya. Artinya 255 km ini akan ditempuh oleh Ali dan Munir. Nah, misalkan ini mereka berpapasannya di sini, misalkan di garis merah ya. Nah, ini yang ditempuh oleh Munir, sedangkan ini adalah yang ditempuh oleh Ali. Nah, gitu ya. Ini Munir yang merah, ini Ali yang hitam. Mereka berpapasan di sini. Artinya 255 km tidak ditempuh oleh sendiri, bukan oleh Ali, bukan oleh Munir sendirian, tapi bersama-sama. Jadi mereka mungkin bahasanya patungan atau gotong royong untuk menuntaskan perjalanan 255 km ini. Nah, sehingga ini berefek kepada rumus yang kita gunakan. Nah, yang ditanya apa? Kapan berpapasan? Kapan waktu? Waktu itu W. Kalau W, berarti rumusnya adalah J per K.
Oke, berarti kita pakai rumusnya J per K. Itu rumus untuk mencari W ya, waktu. Nah, berarti ini sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 255. Inilah yang harus ditempuh oleh Ali dan Munir. Oke. Bisa kita anggap sebagai jarak total 255 per kecepatan. Nah, berbedanya dengan yang ini tadi. Kalau ini berarti kecepatannya 60 sendirian kan? Kalau ini kecepatan ada dua. Ali 40, Munir 45. Karena ini dikerjakan patungan, gotong royong bersama-sama, maka kecepatannya pun merupakan kecepatan bersama gitu, atau kita gabungkan. Sehingga kecepatannya itu adalah 40 ditambah 45. Nah, sama dengan 255 per 85. Sama dengan berapa? Nah, sekarang kita bagi. Kira-kira 85 kali berapa supaya 255? Kan begitu ya? Nah, coba kita pikirkan. Kalau kali 2, anggap saja ini 80. Kalau kali 2, 160. Masih jauh. Kalau kali 4, 4 kali 8, itu 320 ya, atau 32. Udah berlebih, maka kemungkinannya adalah kali 3. Sekarang kita tes kali 3. 85 kali 3. 3 kali 5, 15, naik 1. 3 kali 8, 24, tambah 1, 25. Sehingga pas ya. Maka jawabannya adalah 3 jam. Waktunya 3 jam, mengapa? Karena kesatuannya adalah kilometer per jam. Nah, lalu pada pukul berapa mereka berpapasan? Maksud 3 jam ini adalah mereka akan ketemu di titik ini setelah 3 jam. Jadi kalau tadi berangkatnya pukul 8.15, maka 8.15 ditambah 3. 8, jam 8 tambah 3 jam kemudian menjadi jam 11 lewat 15. Sehingga jawaban soal ini adalah D. Ini adalah kasus pertama untuk berpapasan. Ini adalah konsep dasar pertama. Inilah yang akan kita gunakan terus ketika kita bertemu soal-soal berpapasan ya, yang seperti ini nih. Artinya kecepatannya adalah kita tambahkan. Lalu jaraknya adalah jarak yang harus ditempuh oleh mereka berdua. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasus lain. Kalau yang ditanya itu bukan waktunya, tapi yang ditanya pada jarak berapa. Ini di titik ini, kalau dari Munir udah berapa kilo, kan gitu ya. Kalau dari Munir ya, Munir kanan ya. Nah, Munir udah berapa kilo? Kalau dari Ali sudah berapa kilo? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Caranya gimana? Caranya ngikuti yang pertama saja. Tetap kita harus cari dulu waktunya. Waktu berpapasannya berapa, kemudian kita cari jaraknya. Kita lihat contoh kasus yang kedua ini. Bonar bersepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam pada waktu dan rute yang sama. Ingat, masih waktu yang sama. Abdi bersepeda dari sekolah ke rumah Bonar dengan kecepatan 15 km per jam. Oke, kecepatannya berbeda. Jarak rumah Bonar dengan sekolah 9 kilo. Jarak yang sudah ditempuh Bonar saat berpapasan adalah. Nah, oke ya, berarti kan kasusnya sama dengan kayak tadi tuh. Misalkan ini adalah dari rumah ke sekolah, lalu ada Bonar, ini Bonar dengan kecepatan 12, kemudian dari arah sini ada siapa tadi? Abdi ya, Abdi dengan kecepatan 15. Nah, mereka misalkan akan ketemuan di sini nih. Nah, akan berpapasan di sini. Nah, tapi pada jarak berapa gitu ya? Jarak yang sudah ditempuh Bonar, berarti yang di sini. Dari ini ke sini itu udah berapa kilo? Yang jelas kita tahu total dari ini sampai ke sini itu adalah 9 km. Nah, kalau sampai di sini ketika mereka berpapasan itu berapa kilo? Oke. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita pertama sekali harus cari waktu dulu. Waktu berpapasan. Rumus waktu apa? Rumus Jokowi, ingat ya. J per K. Nah, pakai rumus tadi, ini yang saya maksud kalau kita mau cepat nih, kalau kita nggak mau gambarkan ilustrasi. Andai tadi kawan-kawan nggak mau gambarkan ini, nggak apa-apa. Langsung aja cari ini, seperti soal pertama. W, waktu berpapasan sama dengan jarak per kecepatan. Jarak bersama yang harus mereka tempuh adalah 9 km. Berarti tulis 9. Kecepatannya berapa? 12 tambah 15. Nah, berarti 9 per 27. Nah, bagi. Nah, khusus untuk kecepatan, saya sangat merekomendasikan kawan-kawan, jangan dibagi menjadi desimal. Bagilah dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena nanti kita akan mudah untuk mengubahnya ke dalam menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau dia pecahan lebih gampang. Contoh kasus ini kalau kita sederhanakan, itu menjadi 1/3.
9 bagi 9 dapatnya 1. 27 bagi 9 dapatnya 3. Cara menyederhanakan itu kita bagi dengan angka yang sama. Silahkan tonton video saya tentang menyederhanakan pecahan. Oke, sepertiga ini artinya adalah sepertiga jam. Nah, berarti mereka akan berpapasan setelah berjalan selama 1/3 jam. Atau kalau ubah ke menit jadinya kali 60, berarti 20 menit ya. Oke, tapi kita biarkan saja dulu dalam jam, karena satuannya jam. Oke, berikutnya pertanyaannya bukan pada pukul berapa, bukan pada waktu berapa, tapi pada jarak berapa. Nah, ini artinya, maknanya adalah mereka sudah berjalan ini selama 1/3 jam. Nah, berapa jarak yang sudah ditempuh Bonar setelah berjalan 1/3 jam? Nah, ini kembali ke rumus dasar, rumus Jokowi dasar. Ini kan cuma satu orang lagi, Bonar. Bergerak dari sini ke sini selama 1/3 jam dengan kecepatan 12 km per jam. Yang ditanya jarak. Nah, gampang kalau gitu ya. Jarak, gitu ya. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya adalah kecepatan Bonar. Karena yang ditanya adalah jarak Bonar. Oke. Kecepatan Bonar tadi 12, berarti 12 dikali waktunya. Nah, waktunya mana? Waktu yang ini tadi, 1/3. Nah, ketika mereka berpapasan. Berarti kita kali dengan 1/3. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Jangan mengubahnya ke dalam desimal. Kalau kita ubah ke desimal, ini menjadi 0,333333 nggak habis-habis. Lalu kalau itu kita kalikan 12, maka kita butuh waktu yang agak lama mengalikannya. Tapi kalau dengan pecahan, lebih cepat. Cara mengalikannya, 12 kalikan yang atas. 12 kali 1, 12. Bagi dengan 3. 12 bagi 3 adalah 4. Sehingga jawabannya adalah 4 kilometer. Jawabannya itu C. Kalau tadi ditanya pada jarak berapa yang sudah ditempuh oleh Abdi, ya berarti sama kayak ini. J sama dengan KW. Tapi kecepatannya kecepatan Abdi, 15. Maka 15 dikali 1/3. 15 kali 1/3 berarti 15 kali 1, 15. Bagi 3 dapatnya 5. Berarti Bonar menempuh 4 kilo, Abdi menempuh 5 kilo. Nah, kalau kita tambah pas 9 kilo. Nah, itu tandanya benar itu kalau pas. Karena haruslah 9 kilo kalau mereka mau berpapasan tadi. Ya kan? Bonar menempuh 4 kilo, Abdi menempuh 5 kilo. Maka pas 9 kilo akhirnya mereka berpapasan. Oke, ini kasus yang kedua. Nah, kasus yang ketiga kita lihat soal berikut ini. Pada kasus yang ketiga ini, yang ditanyakan adalah berpapasan pada pukul berapa juga, sama dengan yang pertama tadi. Hanya saja jam berangkatnya berbeda. Yang satu berangkat pukul 8.30, yang satu lagi berangkat pukul 10. Ya, mari kita baca dulu soalnya. Jarak Jogja ke Semarang 127. Putri berangkat dari Jogja pukul 8.30 dengan kecepatan 42 km. Melalui jalan yang sama, Vita berangkat dari Semarang ke Jogja mengendarai mobil dengan kecepatan 54. Apabila Vita berangkat pukul 10, maka mereka berpapasan pada pukul. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi ya. Ini dari Yogyakarta ke Semarang. Oke, ini Yogyakarta kita bikin di sini, Semarang di sini. Lalu berangkatlah Putri ya, dari Jogja menuju Semarang. Putri, ini Putri, dari Jogja ke Semarang pada pukul 8.30 dengan kecepatan 42. Lalu dari Semarang berangkatlah Vita dengan kecepatan berapa ini? 54 ya, pada pukul 10. Pukul 10 dengan kecepatan 54. Ini Vita. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, bedanya mereka berangkat pada waktu yang tidak sama. Konsepnya sama seperti dua soal sebelumnya. Hanya saja, karena ini berangkat duluan, maka kita cari dulu nih. Dari 8.30 sampai 10 jamnya, Putri ini sudah menempuh jarak berapa jauh. Kayak gitu ya. Sekarang kita cari. Dari 8.30 ke 10, itu berapa jam? 1,5 jam. Ya, coba aja bayangkan jam ya. Dari jam 8.30 ke 9.30 itu 1 jam. 9.30 ke 10 itu 30 menit atau setengah jam. Maka jaraknya adalah 1,5 jam. Kalau tidak bisa,
maka lakukan pengurangan jam. Nah, ini saya tunjukkan cara mengurangkan jam. Pukul 10 dikurangi pukul 30. Oke, kita kurang. Bagaimana caranya? 00, ini menit, dikurangi 30. Kan nggak bisa ya? Nah, karena nggak bisa, berarti di sini kita pinjam nih. Kita pinjam yang di sini, 10. Kita pinjam 1 menjadi 9. Nah, kalau kita pinjam 1 di sini jadinya 60. Mengapa? Karena 1 jam itu setara dengan 60 menit. Ini kan menit. Ini artinya 8 jam 30 menit, kan gitu ya? Nah, berarti kalau kita pinjam 1 jam, maka menitnya menjadi 60. Lalu kita kurangi. 60 kurang 30, ini dapatnya adalah 30. Lalu 9 dikurang 8, dapatnya 1. Nah, berarti 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu setara dengan 1,5 jam. Oke, 30 per 60 menitnya kita ubah ke desimal. 30 bagi 60 menit. Nah, 1 per 2. 1 per 2 itu setengah. Jadinya 1,5 jam. Artinya Putri sudah bergerak 1,5 jam lebih dulu. Maka kita cari dulu jarak yang sudah ditempuh oleh Putri. Nah, kita cari di sini ya. Jarak Putri. Nah, ini jarak yang ditempuh Putri. Rumus jarak masih ingat? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan Putri tadi adalah 42, dikali waktu yang sudah ditempuh Putri adalah 1,5 jam. Baru kita kalikan. Berapakah 42 dikali dengan 1,5? Bagaimana cara mengalikan mudahnya? Bisa dengan bersusun ke bawah, atau saya tunjukkan begini ya. 42 kali 1,5, kalikan dulu 42 kali 1. Nah, biar gampang. 42 kali 1 ya 42 gitu ya. Lalu tambah setengahnya. Ini kan 0,5 ini ya. Artinya setengah. Setengah dari 42. Setengah dari 42 ya 4-nya bagi 2, dapatnya 2. 2 bagi 1, dapatnya 1. Nah, berarti baru kita tambahkan. 42 tambah 21 sama dengan 63. Ya, gitu cara ngalinya. Gampang ya. Kalikan 1 kalikan 1 dulu, kalikan setengah. Oke? Sehingga dapatlah 63. Apa artinya? Artinya di sini. Jadi, dari jam 8.30 sampai jam 10, Putri sudah menempuh jarak ini sejauh 63 km. Nah, begitu. Di sini ini sekarang udah pukul 10. Ini pukul 10 nih di sini. Sudah menempuh jarak 63 km. Ingat, jarak dari Jogja ke Semarang itu 127. Berarti yang belum ditempuh oleh mereka adalah yang ini. Berapa itu? 127 dikurangi 63. Dapatnya adalah 7 kurang 3, 4, 12 kurang 6, 6. 64 km. Inilah yang harus mereka tempuh lagi, sisanya ya. Nah, kalau sudah begini, maka soal ini persis seperti soal nomor 1. Kalau saya ubah soalnya menjadi begini. Pada pukul 10, Putri bergerak dari arah Jogja ke Semarang, sedangkan Vita bergerak dari Semarang ke Jogja dengan kecepatan masing-masing, Putri 42, Vita 54. Jaraknya adalah 64 km. Jadi tidak lagi 127. Itu saja bedanya dengan soal pertama. Kalau soal pertama tadi langsung 127 karena jamnya sama. Kalau jamnya berbeda, nah samakan dulu jamnya jadi jam 10. Ketika jamnya sama, maka jaraknya berkurang. Karena sudah ada jarak yang ditempuh duluan oleh orang yang pertama. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, maka menyelesaikannya dengan cara seperti soal pertama. Bagaimana caranya? Waktu, masih ingat ya? Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? Nah, jaraknya sisanya adalah 64. Dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya 42 ditambah dengan 54. Sama dengan 64 per 96. Oke, itulah waktunya. Wow, berapa itu gitu ya? Ya, kita sederhanakan. Kita sederhanakan bagaimana caranya? Sama-sama dibagi. Kira-kira teman-teman kalau lihat ini, yakinnya ini bisa dibagi berapa gitu ya? Nah, kalau sudah terbiasa dengan angka, oh tahu nih, ini kayaknya bisa bagi 4 nih. Ini bisa bagi 4. Atau kalau belakangnya genap, pasti bisa bagi 2. Ini cara menyederhanakannya. Coba bagi 2 ini. 6 bagi 2 dapatnya 3, 4 bagi 2 dapatnya 2. Berarti 32. Oke, per 96 bagi 2. Dapatnya adalah 48. Boleh cara menyederhanakan kayak gitu. Oh, tampaknya masih besar.
Bagi lagi. Bagi berapa? Bagi 2 saja. Ini dapatnya 16, ini dapatnya 24. Oh, masih bisa ternyata gitu ya. Nah, kalau ini nggak perlu bagi 2 kan? Karena angkanya kecil, kita tahu nih 16 ini bisa bagi 4. Berarti dapatnya 4. Ini bagi 4 dapatnya 6. Oh, masih bisa. Bagi lagi. Bagi 2. Ini dapatnya 2, ini dapatnya 3. Nah, itu cara menyederhanakan pecahan secara bertahap. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat langsung, oh bagus sekali gitu ya. Oh, ini bisa bagi 32 nih, dapatnya 2. Ini bisa bagi 32, dapatnya 3. Kalau nggak bisa, berangsur-angsur aja kayak gini. Terus sampai nggak bisa dibagi lagi. Dapatlah 2/3 jam. Oke. Nah, lalu itu kita ubah ke dalam menit ya. Nah, 2/3 dikali dengan 60 menit. Ya, cara mengalikannya atau membaginya 60 bagi 3 dulu. Dapatnya 20. 20 kali 2 dapatnya 40. Berarti 40 menit. Nah, mereka akan berpapasan setelah berjalan 40 menit. Dari mana? Dari jam berapa? Dari jam yang 8.30 atau dari jam 10? Jawabannya adalah dari jam yang 10 ini. Berarti kalau tadi mereka berangkat pukul 10, setelah berjalan 40 menit, mereka berpapasan. Sehingga mereka berpapasan pada pukul 10:40. Jawabannya adalah B. Baik, demikian berarti pembahasan kita tentang kecepatan jarak dan waktu untuk kasus yang berpapasan. Jadi ada 3 kategori soal. Kategori yang pertama, kasus yang pertama ditanyakan mereka berpapasan pada pukul berapa. Kasus yang kedua, mereka berpapasan pada jarak berapa. Nah, caranya cari dulu waktunya, baru cari jaraknya. Kasus yang ketiga, kalau mereka berangkat tidak bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Cari dulu berapa jarak yang sudah ditempuh oleh orang yang pertama sekali berangkat. Nah, sehingga jaraknya yang harus ditempuh itu berkurang. Setelah itu baru cari waktu. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya bisa satu kasus lagi, kasus yang keempat. Seperti soal nomor 3, tapi pertanyaan di sini bukan pukul berapa berpapasan, tapi pada jarak berapa. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak gini. Cari dulu yang sudah ditempuh oleh orang pertama. Lalu sisa jaraknya 64, dapatkan waktunya seperti ini, 2/3 jam. Lalu kalau ditanya jarak, nah itu seperti soal nomor 2. Berarti jarak itulah kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya misalkan Vita 54, kalikan waktu yang ini, 2/3. Nah, itulah jarak berpapasannya. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini tentang kecepatan jarak dan waktu pada bagian kedua, yaitu pada kasus berpapasan. Pada video berikutnya, kita akan membahas lagi kecepatan jarak dan waktu bagian yang ketiga, yaitu untuk soal-soal yang pada soalnya itu ada kasus menyusul. Jadi ada yang berangkat duluan, menuju ke satu arah, lalu beberapa waktu kemudian disusul oleh seseorang, menuju arah yang sama. Nah, bisa menyusul pada pukul berapa atau pada jarak berapa. Insya Allah kita akan bahas pada video berikutnya. Baik, demikian pembahasan kemampuan numerik TIU CPNS kali ini. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar lebih terstruktur, bisa bergabung pada kelas bimbel online TIU CPNS 2021. Informasinya bisa teman-teman baca pada deskripsi video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.